bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang luar biasa, sehingga pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik, supaya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam Minggu Quasi-Modogeniti ini, firman Tuhan yang sampai bagi kita diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Salam, horas, menjua-jua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam minggu kita, Minggu Quasi-Modogeniti ini, teks firman Tuhan yang sampai bagi kita adalah nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah yang adalah suatu keluarga suku Lewi yang memang pandai bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu puji-pujian, nyanyian ucapan syukur pada saat perayaan-perayaan dengan suara yang nyaring pula. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaan mendasar bagi kita, terkhusus juga kepada pemuda sekalian, bagaimana perasaan Anda ketika hubungan dengan pacar saudara telah kandas? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami kegalauan? Ada rasa rindu yang tidak dapat terbendung karena harus ditinggalkan, terpisah dengan orang yang Anda cintai. Bagi kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita, bagaimana perasaan kita?
tentu secara umum kita bisa simpulkan bahwa perasaan yang dialami adalah sedih. Inilah yang menjadi perasaan pemazmur Bani Korah pada saat itu, mengalami rasa rindu yang tak terbendung, mengalami kesedihan karena merasa hubungannya terputus dengan Yahweh Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mereka menyanyikan nyanyian syukur, puji-pujian kepada Allah Israel, tetapi pada saat itu mereka tidak bisa lagi beribadah di bait suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah tantangan iman. Iman pemazmur Bani Korah ini sedang ditantang oleh situasi dan kondisi. Kondisinya bagaimana? Apa yang mereka alami? Ternyata Bani Korah pada saat itu diasingkan. Mereka mengalami pengasingan di suatu lingkungan yang sama sekali tidak seiman dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka disamakan di suatu tempat tinggal di mana orang-orang sekitarnya justru menyembah Baal atau menyembah berhala, tidak menyembah Allah Israel. Inilah kesedihan yang mereka alami, sehingga mereka tidak lagi bisa beribadah di bait suci. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka mendapatkan ejekan, mereka diolok-olok. Orang-orang mempertanyakan di mana Allahmu. Ya, ini yang membuat perasaan mereka justru semakin tertekan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan mereka untuk memuji Tuhan di dalam bait suci dikisahkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair dalam ayat 2. Tentu ini adalah lagu fenomenal yang pernah kita dengarkan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 2 ini kita diajari bahwa air itu penting untuk kehidupan jasmani kita. Tetapi ada hal yang harus kita ingat. Kehadiran Allah lebih penting melebihi kepentingan jasmani kita. Karena kehadiran Allah adalah kebutuhan rohani kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau perasaan kita tidak lagi merasa haus, dalam ayat ketiga dikatakan jiwaku haus kepada Allah. Tetapi kalau perasaan kita justru tidak haus lagi kepada Allah, berarti secara rohani kita sudah mati. Banyak hal yang bisa membuat kita berhenti, jiwa kita berhenti merindukan, haus kepada Allah. Kita sebut saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keinginan kita terhadap hal-hal duniawi, mencari kepentingan sendiri, mencari kesenangan kita sendiri, terkadang membawa kita berhenti merasakan haus kepada Allah. Tidak ada lagi kerinduan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah pemazmur menasehati dirinya sendiri, ya. Dia menasehati dirinya sendiri supaya apa? Supaya keluar dari depresi yang dia alami. Dalam ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bayangkan isak tangis sepanjang hari, itulah yang dialami oleh pemazmur. Sehingga isak tangis itu membuat depresi, tekanan batin di dalam hidupnya. Untuk itu dia nasihati dirinya supaya boleh keluar dari depresi yang dia alami. Caranya bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, justru mengingat kenangan. Nah, kalau dalam berpacaran ketika sudah putus, kalau disuruh untuk mengingat kenangan, bisa saja menimbulkan sakit luka yang mendalam.
Tetapi pemazmur bagi orang justru untuk menasehati dirinya, justru untuk menghibur dirinya supaya keluar dari depresi yang dia alami. Dia mengingat kenangan indah, ya, kenangan indah yang dialami ketika mereka di bait suci. Bagaimana mereka bersorak-sorai, bagaimana mereka menyanyikan nyanyian syukur, bagaimana mereka merayakan pesta perayaan dengan sukacita dengan nyanyian mereka. Dalam ayat 5 dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, menjadi pemimpin dalam nyanyian yang mereka nyanyikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pendorong bagi pemazmur untuk berpengharapan, ya. Jangan lupa berpengharapan. Bagaimana dia berpengharapan akan kasih Tuhan supaya dia boleh memuji Tuhan lagi indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kita saat ini, kita merindukan untuk beribadah bersama di gereja dengan orang percaya, dengan teman-teman kita, dengan keluarga saudara kita. Tetapi inilah situasi yang kita alami pada saat ini. Tetapi jangan lupa untuk berpengharapan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks kita pada hari ini mengajari kita dalam pemeliharaan Allah. Terkadang kita lupa bahwa tekanan hidup yang kita alami, bahwa kesesakan hidup yang kita alami bisa saja menjadi alat Tuhan untuk membangkitkan kerinduan kita akan Tuhan. Ini realita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini, ya, ada kesedihan, ada kesesakan yang kita alami. Tetapi kalau kita bisa pahami ini sebagai suatu pemeliharaan Allah, justru situasi sekarang ini membangkitkan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Banyak orang yang mengatakan sudah rindu beribadah di gereja, bersekutu dengan saudara-saudaranya, bersekutu dengan keluarganya. Ini realita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang taat kepada Allah karena merindukan untuk memuji Tuhan, lalu dia mencari Allah, maka merekalah yang disebut orang yang berbahagia. Karena apa? Karena dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam hidup kita. Untuk itu, kerinduan kita haus akan firman Allah, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kuncinya, sadarilah bahwa hidup kita tidak bisa terpisah dari Allah. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa.
Puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kau masih menyertai setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, di dalam kerendahan hati kami memohon kepada-Mu supaya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam menjalani kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada situasi kami saat ini, kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau menunjukkan jalan-Mu bagi kami, supaya kami boleh merenung dan berefleksi dari setiap kejadian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, supaya iman percaya kami semakin kokoh di dalam menghadapi situasi kami saat ini. Bapa dalam surga, berkati setiap umat-Mu yang memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat hari ini. Biarlah kiranya Bapa di surga, mereka semakin bersuka cita, mereka semakin bersemangat untuk melanjutkan setiap kehidupan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ini kami Bapa di surga, seluruh kegiatan kami, perbuatan kami serahkan ke hadapan tangan Tuhan, supaya Engkau tetap memberikan kepada kami yang terbaik di dalam menjalani hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.